sama-sama kita hormati, yaitu tuan rumah yang telah bersedia menyediakan tempat bagi kita malam ini. Kemudian Bapak RT kita, ketua wirid kita yang sama-sama kita tuakan dalam majelis ini. Baiklah, puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada malam ini kita masih datang, yaitu melaksanakan wirid yasinan mingguan kita. Mudah-mudahan jadi ibadah bagi kita semuanya. Amin. Salawat salam kita bacakan kepada Nabi kita dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum berdoa kita isi sedikit tausiah singkat kita, singkat bermanfaat, kita dengarkan baik-baik. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu bagi kita serta bisa kita amalkan dalam kehidupan. Amin. Amin. Kita lanjutkan yaitu rukun sholat Pak ya. Kemarin apa terakhir ya? Ruku. Oh, ruku. Nah, berarti malam ini kita lanjutkan dengan i'tidal. I'tidal itu bangkit dari ruku Pak ya. Nah, i'tidal itu berdiri lurus antara ruku dan sujud. Nah, itulah i'tidal. Saya ulangi, i'tidal artinya berdiri lurus antara ruku dan sujud. Nah, berarti itulah sami Allahu liman hamidah. Ini Pak ya. Kemarin kan ini ruku nih. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini berdirinya inilah i'tidal Pak. Jadi berdirinya ini ya tetap lurus kita Pak ya, menghadap kiblat. Kemudian harus ada tomakninahnya, ada jedanya. Sami Allahu liman hamidah. Jangan langsung sujud, ada jedanya juga. Itulah kita baca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa min ma syi'ta min syai'in. Nah, itulah dia Pak. Jadi yang jadi masalah di sini Pak, kadang-kadang begini, pas kita baca Sami Allahu liman hamidah, tangan kita ini biasa tergoyang-goyang Pak. Ini yang jadi banyak masalah nih. Sami Allahu liman hamidah. Ya kan? Ini yang jadi masalah nih. Karena kalau gerak 3 kali berturut-turut batal sholat, maka tahan dia Pak. Sami Allahu liman hamidah. Tahan dia. Itu dia. Itu yang perlu diingatkan. Kemudian Sami Allahu liman hamidah juga tetap kita angkat tangan kita Pak ya. Sami Allah, kan ini ruku. Sami Allahu liman hamidah. Tetap kita angkat ruku tangan kita seperti mana kita tadi mengangkat tangan takbiratul ihram. Cuma bedanya tidak dibuat lagi ke sini, tapi diluruskan. Paham Pak? Kan ini ya. Sami Allahu liman hamidah. Kan diangkat lagi seperti takbir. Ngangkatnya itu pun bagaimana kita takbir. Kalau takbir Bapak gini ya tetap gini. Kalau takbir Bapak gini ya tetap gini. Kan takbir itu macam-macam tuh. Ada yang gini, ada yang sampai gini kan. Nah, banyak riwayatnya itu. Serahlah yang mana Bapak pakai. Tapi pas kita Sami Allahu liman hamidah itu mengangkat tangan, jangan dimasukkan ke sini lagi. Kan ada orang sholat Pak gini. Sami Allahu liman hamidah gini lagi dia. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Yang benar, yang paling kuat diluruskan. Paham Pak sampai sini ya? Inilah i'tidal itu. Jadi tetap kita mengangkat tangan. Karena mengangkat tangan Pak cuma 4 tempat dalam sholat ya. Ini perlu dicatat nih. Mengangkat tangan cuma 4 tempat dalam sholat. Pertama ketika takbir, Allahu Akbar, angkat tangan. Ketika mau ruku, Allahu Akbar, angkat tangan. Ketika bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Kemudian kapan lagi ngangkat tangan? Sesudah tahiyat. Jangan sesudah rakaat pertama. Bayang ini misalkan rakaat pertama nih Pak ya. Sujud nih kan. Allahu Akbar. Nggak perlu ngangkat tangan lagi. Kan ini ya. Allahu Akbar. Gini aja. Tapi kalau sesudah tahiyat, umpamanya ini kan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Baru diangkat tangan. Jadi kalau misalnya gitu, paham Pak? jadi kalau misalnya lah dari rakaat pertama, ya kan,
Kita kan tadi kan kata Ustaz nggak perlu angkat tangan lagi. Kalau kita angkat tangan apa hukumnya? Ya menambah-nambah apalah dia Pak, menambah-nambah kerjaan dia, tidak berpahala. Berarti Apa? Nggak ada sunnahnya. Nggak ada sunnahnya. Kalau batal enggak juga sih, tapi kalau dia anggap itu tambahan sholat dia buat-buat bisa batal nanti. Paham Pak ya? Ini. Jadi cuma 4 tempat mengangkat tangan dalam sholat. Saya ulang, saat takbir, kemudian saat ruku, bangkit dari ruku, sesudah rakaat kedua atau sesudah at-tahiyatul yang pertama. Itulah tempat mengangkat tangan dalam sholat. Paham sampai sini Pak? Paham. Kemudian ini yang terakhir. Kenapa sami Allahu liman hamidah kita ucapkan? Padahal yang lain-lain kan Allahu Akbar Pak. Iya kan? Mau ruku Allahu Akbar, ya kan? Mau sujud Allahu Akbar. Bangkit dari sujud Allahu Akbar. Tapi kalau bangkit dari ruku, apa yang dibaca? Sami Allahu liman hamidah. Ini ada ceritanya nih. Kenapa terjadi sami Allahu liman hamidah? Arti sami Allahu liman hamidah kan ini maha mendengar Allah kepada orang yang memujinya, kan itu artinya Pak. Makanya kita bacalah Rabbana lakal hamdu. Kan arti itu pujian tuh. Rabbana lakal hamdu, ya Allah bagimulah pujian, mil'us samawati wa mil'ul ard, seberat langit dan seberat bumi, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan seberat yang kau kehendaki ya Allah. Kan itulah bacaannya. Jadi rupanya Pak, riwayat sami Allahu liman hamidah ini ada ceritanya nih. Ini biar kita tahu ilmunya ini. Dulu Allahu Akbar semua itu Pak, kalau mau pindah-pindah pergerakan sholat tuh. Tapi kenapa terjadi sami Allahu liman hamidah? Ini pernah dulu riwayatnya Ali bin Abi Thalib menantu Nabi mau sholat subuh. Mau sholat subuh Pak di masjid. Nabi imamnya. Tiba-tiba waktu di jalan ada kakek-kakek tua, pelan langkahnya. Karena hormatnya Sayyidina Ali kepada orang tua, tidak mau dia mendahului orang tua ini. Nah itulah adab itu Pak ya. Anak-anak sekarang pada paham ini lagi ya kan? Ya kan? Mentalis terus. Anak sekarang lewat aja depan orang tuanya kan? Depan gurunya main-main aja. Jadi pas mau masuk masjid, rupanya orang tua ini bukan muslim. Membelok dia rupanya ke lain masjid itu Pak. Bukan ke masjid. Bukan ke masjid dia. Astagfirullah, itu di dalam hati Ali bin Abi Thalib. Maka berniat dia, ya Allah sekiranya aku dapatlah Rasulullah ini ruku ya Allah, supaya jangan aku menambah rakaat lagi, supaya masih dapat aku padilah takbiratul ihram. Itulah niat Sayyidina Ali. Ternyata waktu Nabi ruku ditahan Jibril Pak. Nabi itu ruku nih ditahan Jibril gini, tidak bisa sami Allahu liman hamidah. Ditahan. Berkah Sayyidina Ali tadi menghormati orang tua itu. Ditahan dia. Ditahan. Kemudian masuk Ali ke saf pertama, diucapkan alhamdulillah. Kan itu diucapkan alhamdulillah, karena syukurnya dia mendapat ruku itu. Karena kalau dapat kita ruku tak perlu kita menambah lagi Pak, walaupun terlambat. Tapi kalau di sujud kita dapat imam, terpaksa menambah 1 rakaat. Alhamdulillah kata Ali. Maka sesudah itu barulah dilepaskan malaikat menahan Nabi. Baru langsunglah diucapkan Nabi maha mendengar Allah kepada orang yang memujinya. Siapa yang memujinya tadi? Ali. Itulah riwayat sami Allahu liman hamidah. Paham Pak? Paham. Jadi itulah riwayatnya mengapa sami Allahu liman hamidah. Jadi kesimpulan yang kita ambil adalah i'tidal itu berdiri lurus antara rukuk dan sujud. Kemudian harus ada tomak ninahnya, ada jedanya, jangan langsung sujud. Kemudian jangan digoyang-goyang tangan saat sami Allahu liman hamidah. Kemudian ya bacalah doanya itu, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itulah yang kita ambil hikmah di dalam i'tidal itu Pak. Makanya terjadi sami Allahu liman hamidah. Jadi besok kalau Bapak berjamaah, kalau masih dapat sujud ruku, walaupun tidak sempat kita baca Fatihah, itu dianggap 1 rakaat Pak ya. Dianggap 1 rakaat tuh, tak perlu ditambah. Tapi kalau udah lewat ruku, udah mau sujud atau udah berdiri lagi bangkit dari ruku imam,
terpaksa kita menambah berapa kekurangan kita yang tinggal itu. Itulah Pak pelajaran kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun singkat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.